Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Trans 7 milik Khairul Tanjung beritakan dengan berita yang provokatif, tidak seimbang, bahkan mengandung unsur-unsur kebencian yang kemudian memicu kemarahan para alumni, para santri, dan para kiai senusantara. Ini bukan persoalan pesantren boleh dikritik atau tidak, tetapi ini persoalan orang memberitakan sesuatu yang tidak utuh, yang dilihat hanya sekilas dari pandangan mata saja. Dan yang memberitakan bukan orang yang mengerti tentang pesantren, tidak mengerti tentang kiai, tidak mengerti tentang santri. Kemudian dia hanya melihat dari apa yang dilihat dengan mata telanjang saja, tanpa ada analisa mendalam. Ini tentu sangat disayangkan. Sekelas Trans 7, televisi swasta nasional yang besar, yang memiliki pemirsa banyak, memberitakan dengan ceroboh, tidak adil, membabi buta. Kalau ingin tahu pesantren dulu. Dan itu tidak cukup sehari dua hari, bertahun-tahun. Nyantrilah wahai naratornya, nyantrilah wahai produsernya, nyantrilah dulu wahai pemilik stasiun televisi. Seperti apa? Jangan hanya melihat kiai menggunakan mobil mewah, katakanlah. Santri duduk di bawah kemudian merangkak karena ingin bersalaman dengan sang kiainya. Coba kita bayangkan. Kiai itu yang saya tahu, dan saya adalah salah satu santri yang tahu persis bagaimana kehidupan pesantren, meskipun tidak lama, 4-5 tahun. Tetapi saya mengerti betapa indahnya kehidupan pesantren. Tidak seperti yang diberitakan oleh Trans 7. Ada saling tolong-menolong. Ada hubungan yang baik antara kiai dengan santri. Belajar bersosialisasi, belajar hidup sederhana, belajar memaknai, menghargai setiap apa yang dia temukan, apa yang dia lihat. Selain menambah wawasan-wawasan keilmuan, berbagai bidang ilmu ada di dalamnya. Dari dasar-dasar membaca Al-Quran, hukum-hukum muamalat, fikih, tauhid, akidah, tafsir, ilmu mantik, bayan ma'an, dan segudang ilmu ada di pesantren, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan. Dan saya menyaksikan sendiri di pesantren seorang kiai itu, pagi dia ngajar, sore dia ngajar, siang ngajar, malam pun masih mengajar para santrinya. Dan perlu diingat, di pesantren itu bayarannya tidak jutaan per bulan. Tahun 2000-an, saya pesantren, per bulan hanya 15.000. 15.000 rupiah, coba bayangkan. Kita sudah dapat fasilitas kamar, meskipun sederhana. Untuk bayar listrik saja 15.000 itu tidak ada apa-apanya. Dengan pesantren besar, katakanlah ribuan santri ada di dalamnya. Sungguh kiai-kiai kami di dalam pesantren itu tidak mengambil bagian dari SPP. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang notabene adalah sekolah-sekolah komersil. Jauh, sangat jauh. Bayangkan 15.000 kalau sekarang 200.000. Situ sudah dapat makan, tempat tidur. 1 bulan, katakanlah 15.000 sampai 200.000. Gak ada apa-apanya. Kayaknya beli sendiri mobilnya. Kayaknya membangun rumah sendiri. Dan kalaupun ada santri yang ngasih 50.000, 100.000, itu sifatnya adalah insidentil, tidak setiap hari, bahkan tidak setiap minggu pun belum tentu. Dan itu seorang santri atau tamu yang datang memberikan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Kita bayangkanlah pendidikan-pendidikan yang ada di luar pesantren misalnya. Ada ospek misalnya, ada pembinaan karakter, suruh jongkok, suruh lari, suruh push up misalnya, itu tidak dikritik. Karena apa? Ada dampak positif setelah kegiatan-kegiatan itu.
Dan itu bayar. Ospek misalnya, LDKS misalnya, LDK, itu bayar. Dan itu sudah dikritik. Sungguh ini merupakan kado yang sangat baik. Hari Santri 22 Oktober 2025. Wahai Trans 7 dan televisi-televisi lainnya, ketika akan membuat berita, investigasi mendalam, belajar dulu merasakan apa yang dirasakan oleh santri, oleh kiai. Analisa, tidak hanya cukup melihat apa yang ada di depan mata. Saya tidak tahu, mungkin ini adalah produk pesanan dari kelompok tertentu, agen tertentu untuk menghancurkan pesantren. Agenda besar, salah satunya adalah menghancurkan ulama-ulama, kiai-kiai Nusantara dengan mendiskreditkan pesantren. Padahal pesantren jasanya sangat besar. Lembaga pendidikan tertua di Nusantara adalah pesantren. Jauh sebelum ada lembaga-lembaga pendidikan, SMP, SLTA, SDIT, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, sudah ada pesantren duluan. Dan yang banyak berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, rata-rata basicnya adalah kiai-kiai pesantren, santri-santri di pesantren. Ingat peristiwa 10 November, ingat resolusi jihad. Bahkan jenderal-jenderal yang ikut berjuang memerdekakan Indonesia adalah mereka basicnya santri. Panglima Sudirman, Pangeran Diponegoro, Ahmad Yani, dan segudang pejuang-pejuang yang basicnya adalah santri dari pondok pesantren. Tolong para pembuat berita, baik itu televisi maupun channel-channel YouTube atau medsos-medsos yang lainnya, ketika membuat berita jangan sampai menjadi sumber fitnah. Silahkan, pesantren pasti terbuka dari segala kritik, saran, bukan lembaga yang anti kritik. Tapi ketika sebuah narasi diopinikan, dipublikasikan tanpa tabayun, tanpa analisa mendalam, tanpa merasakan apa yang dirasakan oleh para kiai, para santri, semua menjadi fitnah yang luar biasa di akhir zaman. Saya melihat ada agenda besar untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama, menghancurkan NKRI dengan lewat jalan-jalan seperti ini. Ada domba, membuat narasi-narasi yang cenderung memfitnah. Karena itu sekali lagi, para pembuat berita, hati-hati, beritamu akan dikonsumsi oleh siapapun, oleh jutaan manusia. Dan kalau itu fitnah, maka dosanya akan terus menjadi dosa jariah bagi para pembuatnya, para pendukungnya, para agennya, para produsernya. Semua akan kebagian. Nah, hati-hati, hukuman dunia terlebih hukuman akhirat bagi para membuat berita palsu, provokatif, fitnah. Dan fitnah itu sangat kejam. Saya yakin pasti para kiai akan sabar, para santri akan sabar, alumni akan sabar. Akan tetapi hati-hati, di balik kesabaran mereka ada doa-doa yang selalu terpanjatkan, yang membuka pintu langit. Siapapun yang ikut mendukung akan mendapatkan balasan akhirat, termasuk balasan di dunia. Hati-hati. Perjuangan santri, perjuangan para kiai beda dengan perjuangan-perjuangan di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Sangat berbeda. Cobalah pesantren dulu. Kalau bisa Trans TV itu suruh pesantren semua. Jangan lama-lama 5 tahun aja, biar merasakan. Anda yang tidak mengerti pesantren, yang belum pernah merasakan kehidupan pesantren, atau hanya pesantren 1-2 hari, jangan berbicara kalau tidak tahu tentang kehidupan pesantren. Akan menimbulkan fitnah. Justru dari pesantren lahirlah generasi-generasi yang berakhlakul karimah, yang beretika yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Oke, di dalam pesantren ada oknum, di dalam pesantren ada hal-hal yang negatif misalnya, tapi beritakan secara seimbang dibandingkan dengan jasa-jasa para kiai, jasa-jasa para santri. Tidak sepersekian, dan dari pesantren lahir tokoh-tokoh besar, lahir tokoh-tokoh nasional, lahir ulama-ulama yang membimbing umat dari kesesatan. Dari pesantren mental kita ditempa
menjadi orang-orang yang tangguh, bukan orang-orang yang cengeng, dan tidak menjadi orang-orang yang gampang berbicara tanpa fakta, data, tanpa menggunakan ilmu. Orang-orang pesantren dia akan berhati-hati dalam berbicara. Tidak seperti narator Trans 7, produser Trans 7 yang begitu mudahnya memfitnah kehidupan pesantren hanya karena melihat tampilan luar 1-2 hari, 1-2 detik, 1-2 jam saja. Kemudian sudah bisa mengambil kesimpulan dan kemudian dipublikasikan secara luas di televisi mereka dengan bangganya, dengan narasi-narasi kebencian. Hati-hati. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua, khususnya para wartawan, para pembuat berita, setelah para stasiun televisi dimanapun. Dan tentu introspeksi juga buat kita, para santri, para alumni, dan pesantren. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.